warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bojonegoro, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bojonegoro, untuk Wakahumas yaitu Ibu Rini Purwaning, mohon maaf. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan, teman dan rekan sejawat dari calon guru penggerak Bapak Arif Sulistyo. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka berbagi praktek baik, dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk hadir dalam forum diskusi yang berkaitan dengan praktek baik, khususnya tentang visi guru penggerak dan upaya untuk mensupport visi sekolah di lingkungan SMK Negeri 4 Bojonegoro. Bapak dan Ibu, mengawali acara ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Neti Puspitasari. Saya biasa dipanggil Bu Neti. Kalau murid-murid saya biasanya memanggil saya Mem Neti. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro, dan saya adalah guru pengajar praktek program pendidikan guru penggerak. Dan salah satu tugas saya adalah melakukan pendampingan individu atau mendampingi calon guru penggerak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan praktek baik guru penggerak. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Humas SMK Negeri 4 Bojonegoro. Kepada Ibu disilahkan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga bisa berkumpul bersama dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak oleh Pak Arif Sulistyo. Sebelumnya saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah karena hari ini terpaksa beliau tidak bisa hadir di antara kita karena ada agenda lain di luar sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Bu Neti sudah jauh-jauh rawuh ke SMK 4 untuk melakukan pendampingan kepada Pak Arif. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal bagi Pak Arif dan juga kawan-kawan guru penggerak yang lain sebagai upaya untuk melakukan perbaikan di pendidikan di Indonesia, khususnya di Bojonegoro. Besar harapan kami, mudah-mudahan program ini menjadi program yang terus berkelanjutan, akan muncul banyak guru-guru penggerak dari banyak sekolah di Indonesia yang ke depan diharapkan bisa menjadi pionir demi kebaikan pendidikan. Sekolah sangat mendukung program guru penggerak ini karena kami sadar bahwa pendidikan itu merupakan bagian proses dari perubahan. Tanpa ada perubahan tidak akan ada yang baru, entah itu menjadi baik atau menjadi buruk. Tapi prinsipnya yang penting harus berubah dulu, dan mudah-mudahan program guru penggerak ini benar-benar bisa menjadi program yang bisa membawa perubahan menuju ke arah kebaikan. Saya pikir itu
saja deh Bu Neti. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut rawuh hari ini. Kita bersama-sama menjadi saksi proses bagaimana terlahirnya guru penggerak yang ke depan kita harapkan bisa menjadi mercusuar bagi kita, akan menjadi suri toladan bagi kita semua untuk bersama-sama membawa pendidikan menuju pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rini yang telah memberikan sambutan bagi kegiatan forum diskusi calon guru penggerak. Bapak Ibu, agar apa yang akan kita upayakan hari ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama yang nanti akan dipandu oleh petugas membawa doa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara di pagi hari ini, diskusi tentang visi sekolah dan rencana prakarsa perubahan dengan metode bagian yang dipimpin oleh Bapak Arif Sulistyo sebagai calon guru penggerak angkatan kelima SMKN 4 Bojonegoro. Mudah-mudahan berjalan lancar dan semua sukses. Lilillah hadirin Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung mulai forum diskusi hari ini dengan tema visi calon guru penggerak dalam upaya untuk mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Untuk itu, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Arif Sulistyo, calon guru penggerak SMK Negeri 4 Bojonegoro. Disilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini kita hadir di Aula SMK Negeri 4 Bojonegoro untuk bertemu bersama, untuk berdiskusi bersama, untuk kita membedah visi sekolah kita SMK Negeri 4 Bojonegoro dengan metode bagja dan bagaimana prakarsa perempuan nanti ke depan. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu guru yang saya hormati, pendamping praktek yang saya hormati, dan ibu bapak kepala sekolah yang saya hormati, hari ini saya di sini sebagai calon guru penggerak akan coba memberi prakarsa perubahan pada visi sekolah yang akan saya sampaikan di sini. Namun sebelum kita masuk ke prakarsa perubahan, terima kasih sudah hadir di sini. Jadi pada acara ini saya juga ingin menularkan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan selama kurang lebih 2-3 bulan di calon guru penggerak. Jadi tujuan kegiatan ini adalah kita coba membahas betapa pentingnya visi sekolah yang berpihak kepada murid, di mana sebagai landasan untuk perubahan pendidikan, sehingga nanti murid-murid kita 5-10 tahun ke depan itu bisa kita pegang
bisa kita jadikan tonggak bahwa mereka lah nanti yang jadi pemimpin bangsa ini. Terus apa pentingnya visi dalam membawa perubahan? Visi adalah sebuah memori atau doa yang akan kita harapkan pada tujuan kita. Visi sebuah kejelasan yang ingin kita capai dari tujuan 5-10 tahun, dari hal-hal yang positif yang ingin kita capai ke depan, khususnya karena kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, maka yang akan jadi objek kita adalah murid-murid kita. Coba Mbak Rizka dinyalakan untuk ya. Coba mungkin Bapak Ibu bisa melihat video yang ada di layar slide. Ini kebetulan saya mendownload dari YouTube ya. Nanti setelah melihat video ini mungkin bisa menjawab apa saja pembelajaran itu Bapak Ibu bisa ambil dari video ini dan apa kaitannya dengan visi seorang individu. Nanti mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa saya tanya. Sekilas dari film Bernard and Bear tadi, mungkin saya akan coba bertanya pada Bapak Ibu salah satu, mungkin yang paling pojok teman saya yang cantik ini. Bu Yadi, berdasarkan sekilas video Bernard Bear tadi, menurut jenengan apa saja pembelajaran yang jenengan bisa lihat atau bisa ditampilkan atau bisa diresapi dari video ini? Terima kasih Pak Ali. Dari video yang tadi saya dengar, kemungkinan orang kalau memiliki suatu usaha yang lebih bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita seberapa besar usaha kita untuk menjadi lebih baik. Yang awalnya kita merasa nggak bisa, tapi akan menjadi bisa. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin Bu Yunita pertanyaan kedua, terus kaitannya apa dengan visi dari video ini? Terima kasih Pak Arif. Jadi untuk visi tadi dijelaskan Pak Arif bahwa doa. Jadi dari video ini bahwa kita mempunyai keinginan, akhirnya kita berusaha, dan dari keinginan usaha akhirnya jadilah harapan yang diinginkan itu. Baik, teman-teman saya luar biasa, jawabannya sungguh luar biasa.
Jadi apa yang disampaikan Bu Yati sama Bu Yulita sudah sangat tepat sekali. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa visi adalah sebuah representatif konektif mengenai gambaran masa depan. Jadi setiap orang pasti punya cita-cita, punya rencana ke depan bahwa saya itu pengennya jadi apa besok. Kemudian tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi, di mana imajinasi tersebut lebih penting daripada pengetahuan. Dan pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulusasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu menurut Einstein. Jadi intinya bahwa segala apa yang disampaikan Bu Yati dan Bu Yulita itu adalah sangat tepat sekali. Itu adalah harapan kita terhadap rencana-rencana yang akan depan. Terus bagaimana kalau itu hubungannya dengan maknanya? Jadi kalau visi adalah sebuah harapan doa yang tadi disampaikan Bu Yulita tadi. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati. Kita tidak usah jauh-jauh. Saya dulu ketika ingin jadi seorang ASN, saya berusaha untuk membuat visi. Itu sudah saya lakukan sejak 2011 masuk di SMK, dan itu baru bisa terkabul 2002 ya. Jadi itu adalah sebuah harapan doa di mana visi tersebut harus bersifat menyemangati dan menguatkan, menggerakkan hati untuk berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Itulah visi. Kemudian makna secara teks, yaitu bahwa visi adalah kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita, dan di mana satu kualitas yang penting yang dimiliki seorang pemimpin pembelajaran, maka tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Itu dalam makna secara teks, apalagi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan romantik ya, mungkin akan coba saya tanyakan pada teman-teman juga. Kita mulai yang pertama, karena visi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru di sini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kita miliki ini bagaimana? Mungkin Bu Isa bisa membantu saya. Terima kasih Pak Arif. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki kemampuan dan rasa tanggung jawab. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seorang anak manusia yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan kegiatan proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki keterampilan dan pengetahuan merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita akan mencapai hasilnya. Dan saya beserta guru lain di sekolah saya paham bahwa profesi guru merupakan profesi yang mulia. Baik, terima kasih Bu Isa atas pendapatnya. Mungkin Bu Yuli ada pendapat lain? Terima kasih Pak Arif. Kita percaya bahwasannya kita memimpikan murid-murid kita untuk memiliki kecerdasan dan memiliki tanggung jawab serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang hebat. Kita memimpikan bahwa anak-anak kita itu memiliki daya dan kemampuan serta memiliki cita-cita yang tinggi sehingga mereka bisa membawa citra sekolah kita ini bahkan menjadi lebih baik. Dan di sekolah ini kita mengutamakan proses pembelajaran yang berjalan dengan baik, berkolaborasi dengan guru-guru lain serta memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan proses pembelajaran yang terbaik. Lalu untuk murid di sekolah kita itu sadar betul bahwasannya tugas pertama dan utama mereka di sini adalah sekolah.
Kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwasannya kita harus bersama-sama menjaga kebersamaan dan kekompakan. Dan saya di sini menjadi guru hadir di sekolah ini, saya paham betul bahwa saya itu wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk siswa-siswa yang berada di sekolah ini. Baik, terima kasih atas pendapat dari teman-teman semua. Memang betul apa yang teman-teman sampaikan, bahwa apa yang ingin kita capai bersama murid-murid kita di 5-10 tahun ke depan, di mana kita bisa memimpikan murid-murid kita itu yang bagaimana ke depan, tentu saja adalah murid-murid yang tangguh dan unggul, murid-murid yang survive, bisa bertahan hidup. Karena perkembangan zaman di depan itu tidak bisa kita prediksi. Kalau kita tidak bisa membekali mereka dengan hal-hal, khususnya kita di sekolah SMK ini dengan kompetensi, tentu saja itu akan menjadi bumerang bagi anak-anak itu sendiri, dan juga bumerang bagi kita karena kita jadi guru yang gagal di sini. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu murid yang luar biasa, murid yang bisa menjadi penyemangat hidup kita juga, bisa menjadi penyemangat bagi mereka sendiri dan keluarga mereka, karena mereka adalah calon-calon para penerus bangsa. Kalau mereka bobrok sekarang, maka itu adalah kata tanggung jawab kita besoknya. Maka mari kita sebagai guru tidak usah saling iri-irinan terhadap job yang lain. Mari kita fokus pada tugas kita sebagai seorang pendidik, bahwa ini loh tugas kita. Mudah-mudahan dari mereka adalah satu dari mereka bisa menyelamatkan kita di yaumul kiamat. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, kita itu kan mendidik. Ya, kita mengutamakan pelayanan itu saja. Itu yang paling penting. Jangan terus merasa kita sudah ASN digaji negara terus harus berdiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus melayani anak-anak, dan pengorbanan itulah yang membuat kita itu berhasil. Itu pesan saya dan pesan untuk kita semua. Sampaikan bisa menggugah Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini, dan nanti hasil laporan ini bisa saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah dan ditindaklanjuti dan disetujui. Terima kasih. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulistyo telah memaparkan visi guru penggerak dan sekaligus prakarsa perubahan melalui kanvas Bagja yang tadi sudah ditorehkan oleh Bapak Arif. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab ini, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa masukan atau apa gitu. Mungkin yang kemarin tadi baru cakap, mungkin Pak Mirza bisa memberi masukan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif Sulistyo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan, Pak, ya, karena sudah sangat luar biasa tadi apa yang disampaikan sama Pak Arif terkait dengan metode Bagja tadi. Ya, hal yang baru buat saya juga, karena biasanya orang-orang produktif ini bukan basicnya dari pendidikan dulu. Jadi belajar juga terkait bagaimana untuk berkomunikasi dengan siswa juga bagaimana yang baik. Nah, mungkin saya hanya ingin mungkin bisa memasukkan ke jurusan yang di luar RPL, mungkin apakah digital ini bisa diaplikasikan juga di semua jurusan atau di bidang umum, nggak mungkin di SMA, mungkin kalau di SMA masih masuk, tapi untuk apakah bidang-bidang lain mungkin bisa masuk ke pelajaran
lebih ke digital pembelajaran. Nah, saya kira sangat menarik apabila berbagai jurusan ini juga menawarkan, mungkin tidak semuanya menggunakan digital, mungkin di spek-spek tertentu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin bisa ada masukan untuk jurusan yang lain. Oh, untuk digitalnya nanti pada saat materi tertentu. Tapi kalau misalnya di peternakan kan nggak bisa. Kalau praktek ya praktek, tapi mungkin ada presentasi, mungkin lewat bisa media sosial, tapi dengan tugas atau yang lain. Itu yang mungkin menjadi masukan buat jurusan lain juga. Oh, ternyata bisa pembelajaran melalui digital. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neti, saya jawab langsung aja Bu. Terima kasih Pak Mirza. Bahwa pembelajaran digital ini tentu saja bisa digunakan untuk semua jurusan. Makanya setelah kegiatan ini saya berharap nanti laporan saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin adanya sebuah workshop. Workshop ini tentu saja tidak melulu untuk RPL, tapi untuk semua guru-guru produktif maupun produktif jurusan lain. Artinya saya ingin pembelajaran ini bisa diterapkan pada semua jurusan, pada semua mapel. Karena saya masih ingat ketika dulu Bu Yeti pernah mengadakan lomba untuk KKSI, di mana Bu Yeti sangat membutuhkan anak-anak yang pinter membuat video, kalau tidak salah seperti itu, dan minta bantuan saya anak RPL untuk membantu membuat video. Apa salahnya kalau anak ATR bisa, anak peternakan bisa membuat video? Jadi mungkin dengan prakarsa ini, dengan saya nantinya memberikan Bapak Kepala Sekolah, maka bisa diadakan sebuah workshop pelatihan. Ya, kalaupun nanti waktu saya tidak ada, ya mungkin kita bisa mengundang lah guru-guru yang memang kompeten. Kita bisa adakan waktu untuk workshop sehingga proses pembelajaran di jurusan-jurusan lain tetap bisa kita laksanakan secara digital. Seperti itu mungkin Pak Mirza yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, memberikan tanggapan atau masukan lagi? Bu Ika, ada pertanyaan atau masukan? Kalau Pak? Terima kasih kesempatannya Pak Arif. Tadi saya tertarik dengan penggunaan evaluasi diferensiasi. Saya masih belum paham bagaimana nanti penilaian diferensiasi itu digunakan. Apakah bisa digunakan dalam satu kali pertemuan dengan berbagai penilaian? Dan nanti kalau seperti itu bagaimana caranya untuk melakukan penilaian, pembobotan dan sebagainya, seperti itu. Apakah penilaian diferensiasi juga bisa digunakan, misalkan di pertemuan satu kita menggunakan penilaian A, terus di materi selanjutnya kita menggunakan penilaian B, jadi beragam dalam beberapa materi untuk beberapa kali pertemuan. Saya masih belum paham yang itu, terutama nanti ketika kita menggunakan penilaian itu di dalam satu kali pertemuan dengan beberapa macam modelnya. Tuh. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Wika. Saya coba menjawab dengan pendapat saya. Jadi begini, untuk pembelajaran diferensiasi kita memang harus berdasarkan pada prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan siswa murid. Ya. Tentu saja memang tugas kita agak nambah, antara lain kita harus membuat sebuah rubrik penilaian sesuai dengan kebutuhan muridnya masing-masing. Tapi tetap kita harus memberi patokan. Misalnya begini, ketika ada tugas basis data,
misalnya seperti itu. Nah, bagaimana rubriknya? Ketika proses penulisan rubrik untuk video, anak yang bisa menampilkan, mendemokan itu biasanya dibutuhkan anak-anak memang kemampuannya lebih, karena dia apa? Dia bisa mempraktekkan dan merekam hasil coding yang ada di basis data tersebut dengan screen layar pastinya. Misalnya contoh seperti itu. Kalau dia bisa mempraktekkan dengan tepat, maka tentu saja nilainya antara klasifikasi 90 sampai 100. Nah, tapi untuk tipe anak yang memiliki kemampuan hanya untuk menulis dan lain sebagainya, kenapa tidak diberi kesempatan untuk menulis di blog? Jadi jawabannya ditulis aja, ditulis di codingnya, diketik aja di blog. Tentu saja tidak bisa terus tiba-tiba anak itu nanti mencoba di codingnya apakah error atau tidak. Jangan dinilai seperti itu, bahwa proses penilaiannya harus dinilai bahwa dia sudah melaksanakan keadaan proses sempurna dalam pengetikan coding itu maka klasifikasinya adalah nilainya 90 sampai 100. Namun bagi anak yang klasifikasinya penulisan codingnya tidak sempurna, maka diberi nilai yang menengah ke bawah. Nah, itu untuk penulisan blog. Terus bagaimana kalau mind map? Proses mind map ini adalah konsep ya, jadi konsep berpikir. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak dalam proses yang dia memang pinternya hanya mendesain saja, tidak bisa pasti masuk otaknya untuk belajar seperti ini. Biasanya untuk ahli-ahli yang desain saja. Nah, penilaiannya adalah jika proses mendesainnya memang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran, bahwa anak bisa memahami A, bisa memahami B, bisa menjelaskan A, itu sudah cukup. Klasifikasinya seperti itu saja. Nah, jadi kita tidak bisa menilai seorang Andi itu bisa menguasai pemrograman DML ya kalau dia bisa harus mengisi coding insert, update, delete itu dengan benar. Jangan seperti itu. Dia bisa menulis bahwa insert itu fungsinya menambah, dia sudah dituliskan di mem itu sudah cukup dinilai seharusnya. Tidak boleh kalau kita terus memaksa anak itu ngerti coding insert. Tidak bisa seperti itu seharusnya. Tidak boleh kalau kita menyuruh anak ngerti update itu harus berhasil, tidak boleh ada error. Tidak seperti itu. Jadi seperti itu kita, artinya itu bisa dilaksanakan beberapa kali menjadi satu bisa, atau cukup satu per kali saja. Itu yang menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi? Ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan keduanya. Biasanya nggak dikasih kesempatan Pak, udah 2 kali. Jadi saya lebih ke ini ya memberikan masukan saja. Terkadang ketika kita bicara tentang metode pembelajaran kepada siswa itu sifatnya teoritis, lebih banyak ke sana, dan ada hal-hal yang seharusnya dimasukkan juga, tapi kadang saya melihat kok tidak ada. Termasuk suasana hati siswa, hal-hal yang bersifat jadi ketika kita melakukan pembelajaran itu kadang siswa itu motivasinya itu berubah. Ketika kita bicara tentang baca tadi kan ada motivasi ya. Nah, motivasi itu bisa berubah pada siswa tergantung mood. Mungkin dia dari rumah habis dimarahin orang tua, kemudian mungkin bisa jadi karena ini lingkungan anak SMA SMK, suasana hatinya tentang temannya yang lagi patah hati dan sebagainya. Nah, terkadang saya ketika melihat ada metode-metode seperti itu kurang memanusiakan objek dia. Tidak ya Bu ya, 5 tahun ya. Nah, di sini saya harapkan ketika nanti ada lagi ketika ada kegiatan seperti ini, terutama ini kan kegiatan guru penggerak, di mana bapak-bapak, ibu-ibu guru yang berdiri di sini ini adalah orang-orang yang menjadi pemrakarsa dari perubahan yang akan terjadi
untuk metode pendidikan untuk pendidikan kita ke depan. Jadi harapannya ketika membuat suatu metode, ketika merancang sesuatu itu ada unsur memanusiakan siswa. Gitu. Oke, ini hanya masukan saja. Saya juga dari kalangan guru biasa. Saya juga punya anak yang kadang ketika malam itu dia begini, mama aku nggak bisa gini. Kadang guru itu juga saya juga merasa, meskipun saya guru ternyata juga ada guru yang nggak ngerti perasaannya siswa itu juga ada. Gitu. Saya rasa itu saja, tidak perlu dijawab Pak Arif. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar. Tadi saya belum tahu juga tentang Bagja. Terus terang waktu kemarin membaca undangan itu baru saya buka tentang Bagja. Sebelumnya saya juga belum pernah. Oke, saya juga banyak tahu hari ini. Terima kasih atas ilmunya juga. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan kawan lama saya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bukan jawaban, cuman ini memang makanya saya coba memberi prakarsa perubahan Bapak Ibu. Saya mudah-mudahan nanti setelah ini ada sebuah pergerakan. Nanti setelah coba saya laporkan ke Bapak Kepala Sekolah. Memang betul yang Bu Iva sampaikan bahwa mungkin selama ini kita secara tidak sengaja sudah menzalimi anak secara langsung. Kita tiba-tiba langsung, ya kita buat KKM segini aja. Itu kan ya tidak tepat juga sebenarnya. Ya kita buat pembelajarannya segini aja. Nah, mari kita coba dengan kegiatan ini yang mulai dari awal, dari yang sedikit ini. Mungkin selanjutnya bisa tergugah dari teman-teman dari SMK Negeri 4. Mungkin begitu saja Bu Neti dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon tepuk tangan untuk Bu Sulistia yang sudah memaparkan luar biasa, terutama berkaitan dengan visi sekolah yang didukung dengan adanya prakarsa perubahan melalui kanvas Bagja. Ada beberapa catatan sebelum kita tutup kegiatan forum diskusi ini. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya visi itu merupakan tujuan jangka panjang ke depan. Kemudian visi itu juga sesungguhnya merupakan mimpi-mimpi kecil yang kemudian menjadi besar, ya. Dan seiring dengan dunia perubahan yang semakin cepat, maka visi itu seharusnya juga bersifat dinamis. Bapak Ibu, begitu juga dalam pembelajaran, anak-anak memiliki mimpi besar, memiliki pengharapan, memiliki tujuan, dan bahkan memiliki target belajar yang luar biasa besar dan tinggi. Untuk itu menjadi tantangan bagi Bapak dan Ibu untuk mendesain lingkungan belajar, metode-metode pembelajaran yang berpihak atau sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Kemudian catatan yang lain yaitu bahwa visi SMK Negeri 4 Bojonegoro ini luar biasa Bapak Ibu, sudah mengacu atau sudah menyentuh ranah yang berpihak pada murid. Tepuk tangan untuk visi SMK Negeri 4 Bojonegoro ini. Nampak sekali di situ dimensi karakter profil pelajar Pancasilanya, di mana anak-anak sudah ditunjukkan di situ kemandiriannya. Kelak nanti dia lulus ini sudah jelas secara global. Kemudian juga di situ tidak lupa menceritakan berimpact. Nah, itu sesungguhnya merupakan ciri dari dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Pak Arif itu merupakan salah satu bentuk prakarsa yang mensupport atau mendukung dari visi dari SMK Negeri 4 Bojonegoro, terutama pada pembelajaran digitalisasi. Memang betul bahwa pembelajaran digitalisasi merupakan suatu keniscayaan. Anak-anak sekarang sudah lekat sekali dengan gadget, maka inilah salah satu ciri bagaimana kita berusaha memenuhi kebutuhan siswa kita melalui pembelajaran digitalisasi yang bisa dikembangkan di semua lini. Ya Bapak ya, tadi
dari pertanyaan yang disampaikan Bapak tadi ya. Jadi itu, kemudian Bapak Ibu, bagja merupakan satu alat ketika Bapak Ibu memiliki suatu prakarsa perubahan yang kita sebut sebagai kanvas bagja. Jadi itu begitu banyak praktek-praktek baik dari program pendidikan guru penggerak ini. Ini lagi ada catatan yang menarik tadi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, insya Allah nanti di kegiatan-kegiatan praktek baik nanti akan ada semacam berbagi praktek pembelajaran berdiferensiasi. Di situ nanti Bapak Ibu akan bisa memecahkan persoalan yang tadi dikemukakan. Ini sudah saya catat ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini ada yang namanya diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, nanti jadi materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan nanti bisa Bapak Ibu sampaikan dengan diferensi-diferensi ini. Dan menyentuh ranah kepada kondisi awal, memang betul pembelajaran diferensiasi ini juga ada yang namanya diagnostik awal. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar siswa, kita seyogyanya mengawali mengetahui keadaan kondisi awal siswa. Nah, itu bentuk-bentuk salah satu memanusiakan siswa kita. Ya, Bapak Ibu sebenarnya contohnya begini, ketika mengajar kemudian Bapak Ibu punya emoji-emoji. Siapa yang saat ini bahagia, siapa yang saat ini bentuk dari diagnostik awal yang disebut diagnosis non-kognitif. Begitu menarik dan banyak yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari dalam program guru penggerak. Bapak Ibu, yang terakhir, anak-anak itu menyitir atau memetik dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maka Bapak Ibu ajari anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Bagaimana caranya? Mari kita masuk ke dunia mereka, untuk kemudian kita gandeng tangan mereka, kita bawa keluar dan kita masuk ke dunia pembelajaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pertemuan ini bisa bermanfaat ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.